Buat bongkar berapa titikan mas? Ini 3 tempat mas, Denpasar, Bali. Tapi semua di Denpasar? Iya, Maksudnya enggak, kan kadang ada tuh kayak walaupun 3 titikan dia ke titik ini, yang ke titik kedua, ke titik ketiganya agak jauh gitu kan ada? Ada mas. Tapi ini cuma deket-deket mas? Deket-deket paling berapa kilo lah. Kalau di Denpasar itu kan gak jauh-jauh itu rutenya. Di situ-situ aja sih. Tapi sehari kelar ya? Insya Allah sehari kelar, tergantung tokonya. Tergantung tokonya juga sih ya. Karena kita kan seorang driver cuman hanya mengikuti apa aturan ini toko. Jadi misalnya udah muat, kita udah nyampe sono lah, kita kan nggak bisa langsung buru-buru bongkar gitu kan. Iya. Kita ngikutin aturan toko juga gitu kan. Jadi kalau misalnya 3 titikan tuh, misalnya 3-tiganya dia minta bongkarnya di pas jam tutup tokonya. Berarti perlu waktu 2 hari dong mas? Dia ini apa closing, waktunya closing dia baru bisa bongkar. Iya berarti kalau buat 3 titikan perlu waktu 2 hari dong? Ya minimal kurang lebih segitu. Jadi kayak misalnya ini malam nih, malam bongkar di 1A. Ya. Habis itu lanjut lagi bisa nggak? Nggak bisa kan? Nggak bisa, kalau di Pagi ya? Denpasar harusnya malam semua ya. Karena ruas jalannya kecil. Pagi nggak bisa juga? Nggak bisa kalau pagi. Berarti berapa hari tuh mas ntar di sono? Paling 3 hari 3 malam biasanya itu di situ. Karena yang nunggu itu tadi ya? Iya, karena tunggu tutup closing biasanya mas. Ya makanya begitu kan ya nggak mungkin lah kita kayak standby gitu di truk terus kan 3 hari loh. Cuma nungguin jam buat closing, buat bongkar kan 3 hari. Iya. Masa iya cuma di truk tidur makan kan ya boleh lah kita main dulu, maksudnya ya lihat-lihat lah gitu, entah itu ada temen atau apa gitu kan ya, nggak pure seharian kita di kabin gitu kan, suntuk juga ya. Iya. Jadi kalau suntuk juga kan pengaruhnya ke kita sendiri juga, kayak bosen ketemunya, nggak happy. Betul mas. Jadi sesekali main ke sono sini gitu. Tapi kalau misalnya ditinggal gitu bisa mas, barangnya maksudnya? Bisa mas. Itu kan karena kalau di Denpasar itu kita ada parkiran khusus. Terminal kargo kayak gitu. Kita bayar di situ per hari itu kurang lebih 70.000 lah sama embel-embelnya itu. Oh, jadi kita udah buat main juga bisa. Udah ada parkiran khusus buat ekspedisi. Iya, khusus dia untuk terminal bongkar muat itu khusus. Jadi satu di situ. Mau dari manapun, mau dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, udah jadi di situ. Udah disediain. Jadi misal kita tinggal pun si barang aman. Aman. Udah terjamin gitu ya amannya. Oke, jadi nggak dipermasalahin gitulah ya, kayak misalnya mau ditinggal keluar istilahnya walaupun cuma bentar nih. Iya. Kayak mau makan gitu kan, nggak mungkin kan kita GoFood terus. Iya. Jadi ya keluar nyari makan gitu, nggak ada masalah barang gitu. Aman mas. Jadi Mas Aldi tuh unitnya ya ini pakai ini apa sih Mas tipenya? Victor mas, Oren tahun 2011. Mitsubishi ya Mas? Iya, Victor 220. Itu masih enak pemakaiannya. Alhamdulillah kalau tenaga mah Normal, nggak rewelan. Insya Allah enggak lah mas. Kan kadang ada juga tuh walaupun mobil baru, terus si yang rawat juga kan sopir ya Mas? Iya. Drivernya sendiri, kayak misalnya gampangnya aja lah kotor, dicuci gitu kan gak gampang karaton juga. Terus untuk mesin gitu kan udah pemakaian kita sehari-hari, walaupun itu ada trouble sedikit aja pasti kan kerasa kan Mas? Iya betul. Cuman dibalik itu kalau mau unit baru atau unit lama, semua itu tergantung driver sih mas. Karena walaupun kita lama, tahunnya tahun tua gitu, 2010 misalnya, kalau kita rawat dari nol, insya Allah sih buat jalan sampai ke Sabang pun ya aman sih mas. Cuman kalau misalnya bos beli unit baru apa itu kan kayak Hino, kalau drivernya jorok tetap aja. Di lain sisi jorok, gimana cara dia nginjek gasnya juga kan? Iya.
Maksudnya kayak perawatan di dalam kabin, pemakaiannya juga kan. bersih. Kadang kan ada juga yang driver tuh asal-asalan kan. Maksudnya nggak pernah dilap-lap. Ya sekedar pakai lah ya. Nah, Kayak ya udah yang penting bisa jalan-jalan, muat bongkar itu tempat penting dirawat mobil sehat kan. juga kan ngaruh ya Ngaruh. buat ke unit. Betul. Ntar pas kitanya nih males-malesan gitu kan, nggak taunya di jalan, tengah jalan mobil rewel, rusak gitu kan. Banyak juga kan yang gitu kan Mas. Banyak. Semua itu belajar dari yang senior sih Mas. Karena kalau saya kan cuman hanya junior, ngikutin apa kata senior gitu. Termasuk masih muda ya Mas ya? Iya, kita masih banyak butuh proses yang kita yang belum kita ketahui lah, kayak pengalaman kayak gitu Ya. kan. Kita butuh tanya-tanya sama yang senior masalah unit ini kan ada aja sih Mas rewel gitu kan. Cuman kita kadang namanya kita masih junior tetap tanya-tanya sama yang senior. Jadi ini keluhannya apa gitu. Jadi Gitu sih, Mas. kayak misalnya kok mesinnya begini gitu kan. Iya. Itu kadang juga kan kita belum tahu gitu. Betul. Suka nanya dulu ya. Mesin gua kok walaupun nggak ada muatan kosong kok terasa berat. Itu Iya. kan mungkin ada trouble entah itu Iya, di mesinnya atau di kaki-kakinya kan bisa jadi tuh. benar. Ya, itu juga sering sharing juga kan Mas ya. Mas Sering Aryu saya kalau Mas senior. termasuk muda kan ya di sini ya. Umur berapa Mas sekarang Mas? Saya kalau di ekspedisi ini paling muda, paling kecil saya, Mas. Tahun lahiran 99 saya. 99. Iya, lahiran 99. Saya aja 98 loh Mas. Saya paling muda, paling kecil di sini. Paling ngeyel lagi kalau dibilangin. Iya. Ya soalnya yang lain udah Senior semua. Senior, udah. tua-tua, udah tua-tua. ibaratnya udah punya cucu lah. maksudnya Cuman ya, saya doang di ekspedisi sini. udah berumur lah maksudnya daripada yang lain. Yang lain kan mungkin lahiran 80 ke bawah ya Mas. Iya. Kalau yang lahir 90-an tuh cuma siapa? Mas Aldi aja. 99 cuman saya doang Mas, di sini. Yang tahun 90-an. Yang tahun 90 nggak tahu di sini siapa. Saya juga baru jalan 2 tahun sih hitungannya, setahun saya di sini. Tapi ya dari dilihat juga kelihatan lah paling muda. Iya. Tapi masalah skill mah nggak kalah. Insya Allah. Cuma ya itu tadi kita mungkin kalau misal skill mengemudi sih bisa teruji kan, tapi untuk relasi, pengalaman dan lain-lain udah pasti menang yang tua dong. Betul. Karena mungkin dari Mas Aldi sendiri kan baru awal-awal kan di ekspedisi, kayak temen belum banyak. Iya. Dibanding yang udah tua-tua kan, yang udah jalan puluhan tahun gitu kan, nggak mungkin dia relasinya dikit. Betul. Kayak kita lagi di tempat muat aja nih, masa iya kita jajaran parkir jajaran walaupun orang nggak kenal, adalah basa-basi kayak nanya muat juga Pak, mau kemana Pak, itu akhirnya jadi teman gitu. Awal mula teman kan ya iseng-iseng gitu aja sih sebenarnya kan, kayak ngobrol, apalagi udah di jalan gitu kan. Kalau misalnya kita banyak relasi juga, banyak temen kan enak gitu. Misal kita lagi apesnya kita nih, kan nggak ada yang tahu apes ya. Iya. Apesnya kita lagi trouble di tengah jalan, bisa dibilang aja kita muat dari sini buat ke Medan gitu. Terus lagi di Lampung, nggak tahu kita ada apes di situ kan. Bikin story. Ya, Ada yang lewat Sidiga gitu, lagi ini gitu kan. Kalau kita punya teman juga, untungnya juga di situ kan. betul. Jadi ya mungkin dengan udah ada senior juga bisa ngebantuin lah, kayak misalnya Mas Aldi ke sopir yang udah lebih tua nih, Pak lagi di mana, lewat sini enggak tuh, soalnya ini lagi trouble gitu kan, mungkin bisa dicariin juga teman ya Mas ya. Bisa. Jadi ya enak aja gitu di jalan. Balik lagi nih Mas, buat tujuan ke Bali kan ya. Iya. Itu kalau buat tujuan ke Bali untuk jalurnya kita lewatnya mana
Mas Aldi? Lewatnya Apa tol apa jalur jalan? ini, Jalur- jalur bawah kita. Pantura, Pantura habis. Pantura, Heeh. Semarang. Pokoknya Itu- ya lewatnya Pantura, Tegal, Semarang, Demak, Pati. Pokoknya sampai ke Bomas itu kita bawa habis. Karena apa dari kantor pun memang nggak Dari diharuskan manajemen, kita ngetol. Cuma ya itu tadi kalau misalnya ada yang buru-buru gitu, Nah, kalau kecuali Ada kalau muatan barang urgent baru kita just urgent stop. atau ada muatan dadakan yang mungkin harus harus gitu, bongkar besok baru kita naik ke ke tol. tol. Untuk naik kapalnya sendiri dari mana sih Mas? Dari Ketapang, Banyuwangi. Banyuwangi. Ketapang ya, Langsung turun ke Gilimanuk, langsung ke Bali. dari pelabuhan Bali ke tempat bongkarnya jauh nggak? Lumayan sih mas, jauh. Masih lumayan juga ya. Iya. Jadi ya itu tadi ya paling enggak ya 3 hari lah cepet-cepetnya kita jalan. Cepat-cepatnya kita jalan 3 hari. Ya mungkin untuk obrolan hari ini mungkin itu aja dulu karena Mas Aldi juga ini mau berangkat ke tempat muat, ntar ditunggu sama customernya nggak enak dicari-cariin kan. Jadi ya Tadi lain lah. apa sampai jumpa lagi ntar buat pertemuan berikutnya, siapa tahu Mas Aldi ntar di Bali ada ketemu pengalaman apa yang seru bisa kita obrolin lagi di sini biar teman-teman yang lain juga tahu gimana sih perjalanan selama di sini sampai ke Bali, di Bali gimana, balik lagi gimana biar pada tahu. Oke. Mungkin itu aja Mas. Semoga lancar, muat, jalan, bongkar sampai balik lagi ke sini ke Jakarta, ke Tangerang. Nggak ada halangan apapun, nggak ada trouble masalah apapun, lancar di jalan. Oke. Hati-hati terus. Kalau ngantuk ya istirahat gitu. Oke, Mas Aldi. Siap. Makasih Mas, itu aja. Terima kasih.